Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalem. Alhamdulillah tambah satu. Alhamdulillahnya senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Doa saya juga semoga teman-teman semua selalu mendapatkan keberlimpahan rezeki yang banyak, kemudahan urusan baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti, juga mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Genus Philodendron adalah genus yang paling sangat saya sukai karena keberaneka-ragaman bentuk, kemudian warna, karakteristik yang ada di dalam setiap spesies ataupun kultivasi hasil dari budidaya yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada sekitar 800 hingga 900-an spesies dan kultivar yang ada di dalam genus Philodendron, karena memang Philodendron sendiri memiliki spektrum gitu ya, bentuk daun, warna yang bermacam-macam, kemudian gaya tumbuh kembang yang bermacam-macam. Jadi memang sangat-sangat banyak sekali varian-varian dari spesies dan kultivasinya. Untuk Anthurium sendiri adalah genus kedua yang sangat saya sukai. Saya lebih menyukai Anthurium dibandingkan genus Monstera karena di Anthurium sendiri memiliki karakteristik yang hampir mirip seperti di genus Philodendron. Ada beberapa spesies dari Anthurium yang memiliki bentuk seperti di Philodendron, kemudian juga gaya tumbuh kembang yang hampir sama. Jadi memang untuk Anthurium juga sangat menarik karena di genus Anthurium adalah genus yang sangat dinamis gitu ya, sama seperti di dalam genus Aglonema dibandingkan di dalam genus Monstera ataupun Philodendron. Kenapa dinamis? Karena banyak sekali hasil budidaya, hibridasi, perkawinan silang yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan kultivasi baru gitu ya, yang sangat mungkin akan mendapatkan tempat di hati para pecinta tanaman. Jadi itulah kenapa kemudian memang banyak sekali kita temukan hibrid dari Anthurium gitu ya, perkawinan silang antara Papillilaminum dengan Hoffmannia, dengan Ace of Spades, dengan King of Spades, dengan Veitchii, dengan Crystallinum. Jadi memang sangat banyak sekali. Mengapa? Karena di dalam genus Anthurium itu adalah sangat mudah untuk berkembang gitu ya, dibandingkan mungkin di dalam genus Monstera ataupun di genus Philodendron yang harus mencapai ukuran yang sangat dewasa untuk menghasilkan bunga. Sedangkan di Anthurium terkadang ketika kita memelihara di rumah dalam beberapa jangka waktu sudah memiliki kembang atau memiliki bunga. Itulah kenapa kemudian para ahli gitu ya, pengawin silang akan dengan sangat mudah mengawin silangkan antara dua spesies yang berbeda yang sudah berkembang. Itulah kenapa kemudian banyak sekali kultivasi baru di dalam genus Anthurium. Bentuknya sendiri juga sangat bermacam-macam. Ada 10 Anthurium yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin sudah ada yang mengetahui, mungkin juga ada yang belum tahu karena saya juga baru beberapa kali mengenalnya belum lama ini. Mungkin juga daftar 10 ini juga ada teman-teman yang setuju, mungkin juga ada teman-teman yang tidak setuju. Tetapi memang untuk pribadi saya sendiri ada 10 Anthurium yang memiliki karakteristik bentuk daun yang sangat unik sekali yang ingin saya bagikan di episode kali ini. Apa saja Anthurium itu? Kita lihat berikut ya. Anthurium yang memiliki bentuk daun unik yang pertama adalah Anthurium polyschistum, atau kita lebih mengenalnya sebagai Anthurium tweed. Dalam bahasa Latinnya sendiri, poly berarti memiliki banyak. Jadi karena memang bentuk daun dari Anthurium tweed ini dia membelah-belah, jadi antara 9, 10 hingga ke 18 setiap belahannya. Jadi memang sangat unik sekali untuk mungkin bagi teman-teman, bagi saya pribadi sendiri juga ketika pertama kali melihatnya, karena memang mungkin kita tidak akan mengira bahwa itu adalah dari genus Anthurium. Jadi memang memiliki sangat-sangat
bentuk unik sekali dan harganya juga sangat murah untuk Anthurium tweed atau Anthurium polyschistum ini. Jadi untuk jika saya lihat di Tokopedia, seperti dalam contoh berikut adalah dijual di toko Sai Garden Bojong. Jadi sekitar untuk bibitnya adalah sekitar 25 ribuan. Kemudian sangat mudah, sangat murah gitu ya, harganya juga sangat terjangkau, sangat cantik karena memiliki bentuk yang sangat unik. Jadi rekomendasi banget jika teman-teman memiliki wishlist untuk membeli dari Anthurium tweed ini, karena akan menambah koleksi dari bentuk Anthurium kuping gajah yang klasik tradisional seperti ini, akan memiliki bentuk daun yang lebih unik lagi, lebih beragam lagi seperti Anthurium tweed ini ya. Anthurium kedua yang memiliki daun unik adalah Anthurium sp limon. Sama seperti Anthurium tweed yang memiliki gaya tumbuh kembang menjalar naik ke atas, maka Anthurium sp limon juga memiliki gaya tumbuh kembang naik ke atas, tidak seperti Anthurium clarinervium ini. Jadi memang kita memerlukan tulus untuk gaya tumbuh kembangnya agar menjadi lebih baik. Untuk bentuk daunnya sendiri seperti dalam slide berikut, elongated gitu ya, memanjang, pointy, jadi runcing di bagian bawahnya, dan memiliki tekstur hampir sama seperti mungkin Monstera carstenianum, ataupun juga mungkin di Anthurium adalah Anthurium radicans ataupun Anthurium luxurian. Jadi memang memiliki tekstur bergelombang gitu ya, bergerenjul-gerenjul, jadi memang sangat unik. Kemudian ketika dewasanya, Anthurium sp limon juga akan membelah daunnya seperti memiliki 3 bagian yang terpisah di dalam satu tangkai. Jadi memang sangat unik sekali ya. Jadi untuk mungkin di Tokopedia dijual di toko Poplands seharga mungkin 800 ribuan untuk bibitnya seperti dalam slide berikut. Jadi untuk sp limon ini, jika teman-teman memiliki wishlist menambah dari varian dari tekstur bentuk dan gaya tumbuh kembang dari Anthurium, sp limon adalah salah satu rekomendasi saya karena memang sangat unik sekali. Jadi di Tokopedia ada dijual, di salah satunya adalah di toko Popland ya. Jadi saya juga pribadi juga ingin mencoba merawat dari Anthurium sp limon sendiri karena memang sangat unik gitu ya, apalagi ketika dewasa. Dan dari foto yang saya lihat mungkin tidak velvety atau tidak blue-blue, tetapi lebih mungkin matte gitu ya warnanya ya, dan tidak memiliki vein yang prominent seperti ini, tidak tajam. Jadi garis-garis daunnya itu lebih cenderung berwarna hijau muda gitu ya. Jadi tidak prominent, tidak tajam, tetapi gaya tumbuh kembang itulah, kemudian bentuk daunnya adalah memang yang sangat unik, menjadi satu rekomendasi buat teman-teman pecinta tanaman sekalian. Anthurium ketiga adalah Anthurium Big Bill. Mungkin sebagian dari kita juga belum mengetahui ya, ada Anthurium yang bernama Anthurium Big Bill. Anthurium Big Bill ini jika diperhatikan bentuk yang dewasanya akan sangat mirip sekali dengan Anthurium plomania atau Anthurium gelombang cinta karena memiliki ruffle atau gelombang di bagian tepian daunnya. Hanya saja pertumbuhan keduanya sangat berbeda. Jika Anthurium gelombang cinta memiliki gaya tumbuh kembang birdnest, maka Anthurium Big Bill saya kira masuk di dalam kelompok Anthurium pendant gitu ya. Jadi dia epiphyt, tumbuh di bagian atas kanopi hutan, kemudian daunnya menjuntai ke bawah. Itulah kenapa kemudian memang untuk Anthurium Big Bill ini sangat cocok diletakkan di bagian atas bagian rumah kita gitu ya. Jadi memang sangat unik sekali. Daunnya bisa sangat besar hingga seukuran tubuh pria dewasa. Kemudian bagian tongkol daunnya akan memiliki buah gitu ya yang berwarna keunguan seperti apa ya, raspberry gitu ya. Jadi memang keunguan dan sangat cantik sekali. Jadi memang untuk Anthurium Big Bill sendiri masih belum sangat dikenal, di mungkin para pecinta tanaman juga belum mengenal ya, karena saya sendiri juga baru mengenal dari Anthurium Big Bill ini. Seperti yang dijual di Casceflora 2 itu adalah bibitnya dijual sekitar 600 ribuan, dan ada juga yang dijual seharga 300 ribuan. Jadi jika teman-teman mungkin ada yang mencoba untuk merawat, memiliki dari Anthurium Big Bill ini, silahkan dicek di toko Casceflora 2 karena di situ ada dijual bibitnya seharga 600-an dan
300 ribuan kalau tidak salah, jadi silahkan dicek ya. Anthurium selanjutnya adalah Anthurium pedator radiatum, atau kita mengenalnya sebagai Anthurium jari karena memang bentuknya yang memiliki jari seperti ini gitu ya. Jadi untuk Anthurium pedator radiatum sendiri juga mungkin sebagian dari kita belum mengenalnya, tetapi bagi para pecinta tanaman memang mungkin sudah sangat mengenal karena untuk harganya sendiri sangat murah gitu ya untuk bibitnya, seperti yang dijual di toko kebun Alit Garden di Tokopedia seharga 35 ribuan. Jadi untuk bibitnya masih sangat murah, sangat terjangkau, dan ketika dewasa sangat cantik sekali, sangat unik sekali. Itulah kenapa masuk di dalam 10 dari Anthurium dengan bentuk terunik di edisi kali ini, karena untuk Pedator radiatum sendiri saya sendiri belum memilikinya, jadi memang masih sangat jarang, walaupun saya pernah melihatnya di toko-toko bunga langganan saya ketika saya membeli tanaman lain, dan memang sangat cantik. Dalam ukuran yang dewasa, dalam ukuran yang besar, memang harganya pasti akan sangat mahal, mungkin sekitar ratusan ribuan, tetapi untuk bibitnya tidak salah jika kita memulai memelihara dari bibit kecil seperti ini, karena kita akan mendapatkan kepuasan gitu ya ketika tanaman tumbuh dengan baik, kemudian tumbuh dewasa, bentuk daunnya juga berubah, akan menambah dari kepuasan diri kita sendiri ketika kita bisa merawat dan berhasil untuk mencoba merawat tanaman-tanaman yang berbeda dari tanaman-tanaman yang mungkin sudah kita miliki. Jadi untuk Anthurium pedator radiatum sendiri rekomendasi banget. Anthurium kelima yang memiliki bentuk daun sangat unik adalah Anthurium kutuquens. Bagi sebagian besar dari kita juga mungkin belum pernah mendengar adanya Anthurium kutuquens sendiri. Seperti halnya dari Anthurium sp limon dan Anthurium polyschistum, maka Anthurium kutuquens juga memiliki gaya tumbuh kembang yang sama, yaitu merambat naik ke atas. Itulah kenapa kemudian kita memang memerlukan turus sebagai tempatnya untuk merambat naik ke atas. Anthurium kutuquens sendiri sangat unik karena memiliki 3 bagian daun dalam satu tangkai daun yang menjuntai ke bawah. Penampang daunnya sangat sempit, memanjang, elongated, kemudian memiliki tekstur seperti mungkin tekstur dari Anthurium radicans gitu ya, bergelombang, bergerenjul-gerenjul. Jika dilihat, saya selalu mengistilahkannya sebagai petek gitu ya, seperti penampakan petek yang menjuntai ke bawah. Itulah kenapa kemudian memang untuk Anthurium kutuquens sendiri masih sangat jarang dan sangat mungkin hanya beberapa kolektor yang memilikinya, karena memang harganya masih sangat mahal. Seperti di Tokopedia dijual di toko Menara Plant seharga Rp4.500.000, karena memang sangat cantik sekali, sangat unik gitu ya. Jadi memang untuk Anthurium kutuquens sendiri saya sangat kagum gitu ya, sangat takjub ketika melihat adanya Anthurium kutuquens sendiri, karena selama ini benak saya selalu dipenuhi bahwa Anthurium hanya memiliki bentuk dasar tradisional klasik seperti ini, heart shape, memiliki bentuk hati sempurna seperti ini, memiliki veining. Sedangkan untuk Anthurium kutuquens sendiri memiliki 3 bagian tangkai daun gitu ya, 3 bagian daun, kemudian tidak memiliki veining, tetapi juga sangat memiliki tekstur yang sangat unik, bentuk daunnya unik, perfect pokoknya untuk Anthurium kutuquens ini. Tetapi memang belum bisa merekomendasikan karena memang harganya masih sangat mahal sekali, dan saya berharap satu saat nanti saya bisa memiliki dari Anthurium kutuquens ini, mudah-mudahan bisa ya. Anthurium keenam yang memiliki daun unik adalah Anthurium chiapaceens. Jika teman-teman tahu tentang Philodendron spiritus sancti yang memiliki daun yang memanjang, elongated, runcing ke bagian bawah, dan memiliki telinga yang pointy yang sangat sangat prominent, tajam bentuknya ke atas, maka untuk Anthurium chiapaceens ini bisa dibilang sebagai duplikatnya, karena memang memiliki bentuk daun yang hampir mirip sama seperti Philodendron spiritus sancti. Jadi jika teman-teman
memiliki wishlist Philodendron Spiritus Sancti yang masih sangat mahal sekali untuk saat ini, Anthurium chiapacense adalah salah satu pilihannya, salah satu substitusinya, karena memang memiliki bentuk daun yang sangat mirip dengan Philodendron Spiritus Sancti. Daunnya sangat memanjang, elongated, kemudian telinganya itu di bagian sini ya, telinganya itu pointy, jadi runcing ke bagian atas, jadi memang sangat cantik dan sangat unik sekali. Untuk Anthurium chiapacense sendiri, walaupun memang tidak bisa dibilang murah karena masih cukup mahal dalam dana jajan budget saya yang terbatas, juga masuk di dalam kategori tanaman yang mahal. Seperti dijual di toko Neil Shop 24, dijual seharga 1 juta rupiah, walaupun ada beberapa toko lain yang menjual dalam ukuran yang lebih kecil dengan harga yang lebih murah, tetapi untuk bentuk daun yang sudah menunjukkan dari karakteristik dari Anthurium chiapacense sendiri yang mirip dengan Philodendron Spiritus Sancti, maka di toko Neil Shop 24 ini dijual seharga 1 juta rupiah. Jadi untuk teman-teman yang memiliki memiliki keinginan gitu ya, memiliki wishlist untuk membeli atau mencoba merawat dari Anthurium yang memiliki bentuk daun yang berbeda, memiliki tekstur yang berbeda, Anthurium chiapacense adalah salah satu rekomendasi saya karena memang sangat cantik dan sangat unik sekali. Itulah kenapa kemudian Anthurium chiapacense juga masuk di dalam dari 10 Anthurium dengan bentuk unik di dalam episode kali ini. Anthurium yang paling unik dalam opini saya adalah Anthurium draconopterum. Ini juga masih sangat jarang sekali, masih belum banyak yang mengenalnya karena memang mungkin harganya juga masih sangat mahal, kemudian masih sangat langka. Di Tokopedia sendiri mungkin hanya ada 1 atau 2 penjual yang menjual dari Anthurium draconopterum. Teman saya mengatakan bahwa bentuknya seperti rahim karena memang seperti ada 2 bagian, kanan dan kiri, yang dimana tempatnya keluarnya ovum. Jadi memang bentuknya sangat unik sekali, walaupun memang Anthurium ini masih sangat mahal, tetapi bentuknya itu adalah memang yang bentuk paling unik yang ada di dalam genus Anthurium. Seperti yang dijual di toko A You Good yang berkedudukan di Tanjung Pinang seharga 3 juta rupiah, tetapi mungkin saya belum pernah membeli di toko A You Good ini, tetapi mungkin saya berasumsi bahwa mereka juga membeli dari luar negeri gitu ya, jadi mengimpor, karena mungkin ketika kita membeli membutuhkan waktu sekitar 45 hari untuk sampai di tangan kita. Jadi untuk di toko A You Good ini juga menjual dari tanaman-tanaman langka, dan salah satunya adalah dari Anthurium draconopterum. Teksturnya juga sangat unik sekali karena memiliki guratan-guratan gitu ya. Untuk veiningnya tidak ada, jadi karena memang senada dari warna daunnya, jadi tidak prominent seperti Anthurium kuping gajah lainnya seperti Clarinarium ini. Jadi memang sangat menonjolkan dari keunikan bentuk daunnya adalah kekuatan dari Anthurium draconopterum ini. Masih sangat jarang sekali, jadi memang masih sangat mahal sekali. Untuk ukuran 3 juta rupiah, mungkin kira-kira ukuran baby atau ukuran 1 daun. Jadi memang untuk draconopterum ini masih sangat langka, sangat mahal sekali. Jadi saya juga baru mengenal dari Anthurium draconopterum ini. Mungkin teksturnya tidak velvety tetapi lebih matte seperti Anthurium vitasifolium, jadi seperti leather gitu ya, seperti kulit. Mungkin teksturnya, saya berasumsi karena saya juga belum pernah bertemu langsung dari Anthurium draconopterum ini. Jadi memang sangat unik sekali dan belum saya rekomendasikan karena memang masih sangat mahal untuk harganya. Jadi masih menjadi mimpi bisa memilikinya dan mencoba untuk merawatnya. Anthurium ke-8 yang sangat unik adalah Anthurium evanportilae. Sama seperti mungkin dengan Anthurium draconopterum, Anthurium evanportilae juga memiliki bentuk yang hampir mirip walaupun berbeda gitu ya. Seperti saya mengistilahkannya sebagai anak kunci, karena di bagian telinga daunnya itu akan
membentuk dan menyatu di bagian ujungnya sehingga membuat satu seperti bolongan gitu ya di bagian antara kedua telinganya. Jadi memang sangat unik. Kemudian bentuk daunnya lebih panjang dibandingkan dari Anthurium draconopterum, jadi sangat elongated, sangat panjang, mungkin sama seperti Anthurium warraquenum ataupun Anthurium veitchii. Jadi memang sangat panjang daunnya dan memiliki telinga yang unik. Jadi saya selalu mengistilahkannya sebagai bentuk anak kunci. Itulah kenapa kemudian Ivan Portilae juga Anthurium yang masih sangat langka, sangat jarang untuk di Indonesia ini. Sama seperti Anthurium draconopterum yang dijual di toko Ayugut yang berkedudukan di Tanjung Pinang, maka salah satu penjual dari Anthurium Ivan Portilae juga adalah dari toko Ayugut yang berkedudukan di Tanjung Pinang seharga 3 juta rupiah. Jadi mereka juga sepertinya mengimpor dari luar ketika kita membelinya, jadi membutuhkan 30 hingga 45 hari untuk sampai ke tangan kita. Jadi untuk Ivan Portilae sendiri sangat unik sekali, sangat shiny gitu ya, tekstur daunnya sangat mengkilat gitu ya, sangat glossy. Jadi memang sama seperti mungkin Anthurium chiapassens gitu ya, jadi glossy, tidak velvety, tidak matte gitu ya, tetapi sangat mengkilat, sangat glossy. Itulah kenapa kemudian salah satu menjadi keunikan dari Anthurium Ivan Portilae. Saya sendiri masih juga memasukkan dari Anthurium Ivan Portilae sebagai salah satu wishlistnya, tetapi saya juga tidak tahu kapan bisa mencoba untuk merawatnya karena memang masih sangat mahal dan masih sedikit 1-2 penjual yang menjual dari Anthurium Ivan Portilae khususnya di Tokopedia. Sayang sekali ya, masih mahal. Anthurium ke-9 yang paling unik dalam list di Anthurium terunik ini adalah Anthurium paltigerium. Seperti Anthurium varietii, jadi Anthurium paltigerium juga memiliki bentuk yang sama seperti Anthurium varietii. Hanya saja yang membedakannya adalah teksturnya. Jadi untuk telinga dari Anthurium paltigerium ini tidak membelah seperti ini, tetapi menyatu sehingga bagian tangkai daun berada di bagian dalam penampang daunnya. Itulah yang membuat unik dan sama bentuknya seperti Anthurium varietii. Hanya saja menjadi sangat unik karena bagian penampang daunnya tidak memiliki veining atau tidak memiliki urat yang prominent seperti ini yang juga ada di Anthurium varietii, tetapi hanya memiliki satu bagian tulang daun utama yang prominent, kemudian ada satu bagian di sebagian sampingnya yang cukup prominent yang seperti membelah antara bagian pinggir daun dan bagian tengah daun sehingga membuat daunnya seperti cekung ke bagian dalam. Itu adalah yang membentuk dari Anthurium paltigerium. Jadi memang sangat unik sekali. Kemudian untuk teksturnya sendiri memiliki garis-garis antara penampang daun yang menghubungkan antara tulang daun utama hingga ke bagian pinggiran daun. Jadi ada garis-garis yang sangat rapat gitu ya di Anthurium paltigerium yang membuatnya juga menjadi sangat unik. Itulah memang untuk Anthurium paltigerium juga masih belum banyak yang mengenalnya dan harganya juga masih sangat mahal seperti yang dijual di toko Sayana dan Raya di Tokopedia. Jadi untuk harganya adalah sekitar 4 juta rupiah dan bentuk daunnya itu membulat hampir sama seperti Anthurium varietii. Hanya saja memang di Anthurium varietii ada yang varian dark yang tidak memiliki veining karena memang tulang daunnya atau veining itu senada dari penampang daunnya. Juga ada yang prominent tulang daunnya itu putih gitu ya sehingga prominent dan tajam. Tetapi untuk paltigerium ini hanya tulang daun bagian utama yang prominent. Jadi memang sangat unik sekali untuk Anthurium paltigerium. Jadi masih sangat tidak rekomendasi banget karena memang masih sangat mahal ya. Anthurium yang paling unik di urutan ke-10 adalah Anthurium yang paling banyak dikenal, yang paling populer. Jadi jika kita melihat di Instagram maupun di YouTube, banyak sekali teman-teman yang mengupload tema-tema tentang Anthurium ini. Anthurium ini adalah Anthurium veitchii, jadi dianggap sebagai kingnya atau rajanya dari genus Anthurium.
Karakteristik dasar dari Anthurium ficea adalah daun yang sangat memanjang, sangat panjang sekali, bisa mencapai 1 hingga 2 meter dan bisa seukuran pria dewasa, ukuran tubuhnya gitu ya, hampir sama seperti dalam slide berikut. Jadi memang sangat unik sekali, hampir sama seperti daun pisang kalau saya bilang gitu ya. Jadi karakteristik lainnya adalah memiliki apse gitu ya, atau memiliki guratan-guratan, garis-garis di bagian tengah daun. Ada yang rapat dan ada yang longgar. Jadi yang rapat itu akan memiliki harga yang jauh lebih mahal jika dibandingkan yang longgar. Kemudian yang hibridasi juga sudah banyak bermunculan, jadi harganya lebih murah dibandingkan yang orisinil. Untuk yang orisinil bisa ditemukan atau bisa kita cari di Tokopedia, dan salah satunya adalah dijual di toko Sei Bojong Garden, dijual seharga 300 ribuan untuk ukuran bibitnya. Jadi memang bagi teman-teman yang memiliki dana jajan budget terbatas seperti saya juga, jika ingin memiliki tanaman yang mahal, akan lebih baik jika kita membeli dalam ukuran bibit atau mungkin dalam ukuran daun pancing. Jadi kita akan mendapatkan harga yang lebih murah dan sesuai dengan jangkauan kantong kita. Jadi untuk Anthurium ficea ini juga sangat terkenal, sangat populer gitu ya. Hampir semua pecinta tanaman akan tahu tentang Anthurium ficea ini. Jadi memang salah satu Anthurium yang sangat unik gitu ya. Jadi Anthurium ini hampir sama seperti dalam kelompok pendan, memiliki daun yang menjuntai ke bawah. Itulah kenapa mereka mungkin di habitat aslinya juga tumbuh di atas kanopi-kanopi hutan, karena daunnya akan menjuntai ke bawah gitu ya, bergelantungan, dan memang sangat unik sekali. Jadi sangat misterius gitu ya, sangat jungly. Jadi yang bagi teman-teman juga yang menciptakan jungle di dalam hutan, di dalam rumah gitu ya, bisa menambahkan dari Anthurium ficea dan bisa kita tempatkan di bagian atas sehingga daunnya ketika dewasa akan menjuntai ke bawah dan sangat unik sekali. Jadi itu adalah 10 dari list Anthurium dengan daun paling unik yang ada di dunia. Jadi semoga bermanfaat juga, pengalaman pembelajaran bagi saya juga untuk mengenal lebih banyak, lebih jauh tentang berbagai macam tanaman, khususnya untuk Anthurium di episode kali ini. Jadi jika teman-teman suka dengan episode kali ini, please like, comment, dan subscribe sekali lagi demi berkembangan channel Taman Kebun Dalem. Sampai bye bye. Kok putus?